Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba', puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang luar biasa besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, salah satunya adalah dengan bisanya kita berjamaah salat subuh ini. Mudah-mudahan ini menjadi bekal di akhirat kelak kita nantinya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu banyaknya Allah berikan kepada kita. Begitu sangat banyaknya Allah itu, memang Allah itu sempurna. Sempurna dalam sifat, sempurna dalam nama, sempurna dalam syariat. Dan di antara kesempatan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita adalah Allah begitu maha baiknya kepada kita semuanya. Saking baiknya Allah Subhanahu wa taala itu terus memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, walaupun kita tidak pandai untuk membalas setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya ini. Banyak di antara kita hadirin diberikan kenikmatan di pagi hari, siangnya sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala di sore hari, di malam harinya sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghentikan lajunya kenikmatan yang diberikan kepada kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Udara segar di pagi hari ini alhamdulillah bisa kita nikmati. Mungkin air minum yang bisa membasahi tenggorokan kita, bisa menghilangkan kehausan kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang paling beruntung di dunia ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena apabila kita semakin menggantungkan kehidupan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sangat besar kemungkinan kekecewaan itu ada pada diri kita. Tapi tatkala kita menggantungkan kehidupan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan meminimalisir kekecewaan kita terhadap kehidupan kita di dunia ini. Makanya hadirin, orang yang paling kecewa itu bukanlah orang yang miskin ataupun yang paling kaya di antara kita. Tapi orang yang paling banyak kekecewaannya dalam kehidupan ini adalah orang yang bergantung kepada manusia dan meninggalkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan
untuk sholat berjamaah di sholat subuh di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dan bertahan lagi untuk bermajelis ilmu, berarti kita sedang dirancang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rancangan apa ya? Rancangan perjalanan, yaitu rancangan dimudahkan perjalanan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surga itu, hadirin, identik dengan ilmu. Makanya muslim itu cuma ada dua. Satu, muslim yang cinta dengan ilmu. Yang kedua, muslim yang tidak condong dan tidak cinta kepada ilmu. Kepada Allah kita bersyukur. Kepada Allah kita bersyukur, hadirin. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, pasti Allah akan membahagiakan kita semuanya. Makanya kalau ada orang yang tidak bahagia, ustadz, orang kaya, orang miskin, maka itu sangat simpel sekali. Jawabannya adalah karena dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang berkumpul di sini, jikalau dilapangkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau disempitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita bersabar untuk itu semuanya. Dan orang mukmin itu, hadirin, tidak akan kehabisan alasan untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena secara finansial kita, dan juga kalau kita berbicara finansial kita maupun rizki kita, maka kalau diurut-urut, maka hal yang sangat berbahaya bagi kita adalah profesi dan makanan kita. Kalau kita kembali mencoba mentadaburi ayahanda kita, bapak kita, yaitu Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa ta'ala menaruh Adam dan Hawa di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dikeluarkannya Adam alaihi salam itu bukan karena tindakan-tindakan kesyirikan, bukan juga karena tindakan berzina, tetapi karena makanan. Jadi kalau makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama kali yaitu iblis. Iblis itu pertama kali bermaksiat bukan karena sombong, tapi karena salah mengkiaskan. Apa yang dikiaskan oleh iblis? Dia mengkiaskan bahwasanya unsur api itu lebih baik daripada unsur tanah. Salah mengkiaskan itulah menjadikan iblis sombong. Sedangkan Adam dan anak cucunya yang menjadi permasalahan besar itu, makanya ada salah satu kitab itu yang berjudul Lambungmu Akhiratmu. Ternyata lambung kita ini bisa berakibat fatal ke akhirat kita. Sebagaimana Adam alaihissalam ketika digoda oleh iblis, bukan digoda tentang kesyirikan, bukan digoda untuk berzina atau tindakan-tindakan yang lain, tapi justru Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga gara-gara buah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dimakan oleh Adam alaihissalam. Iblis itu kalau menggoda memang luar biasa, memakai narasi-narasi yang luar biasa, menasihati dengan nasihat yang buruk, mengiming-imingi Adam bahwasanya jika dia memakan buah itu dia akan dipanjangkan umurnya,
Padahal kita tahu semua hadirin, Adam juga termasuk sudah panjang umurnya. Jadi ternyata Adam alaihi salam keluar dari surga itu bukan karena kesyirikan, bukan karena zina, tapi karena makanan yang dia makan. Ini menandakan bahwasanya orang-orang, khususnya iblis dan wali-walinya yaitu setan, itu sangat luar biasa untuk menggoda anak Adam. Salah satunya yang paling berat untuk masa kini saat ini adalah tentang makanan kita. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas dari sahabat, dia itu tidak akan makan kalau tidak tahu sanadnya makanan itu. Padahal kalau kita lihat, ilmu sanad itu adanya di ilmu hadis. Tapi kalau Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, dia tidak akan makan yang dia makan sebelum tahu sanadnya dari mana itu makanan. Contoh kita, beras kita beli, dia tahu siapa yang punya menanam beras itu, sampai penggilingannya seperti apa, dan sampai air yang untuk masak itu memang halal tidak, sampai di situ. Sehingga ketika tangan Sa'ad bin Abi Waqqas itu menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah tertolak. Pernah ada suatu perdebatan antara Umar dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tatkala ada seorang wanita budak di pasar itu tersingkap, yaitu auratnya. Kalau zaman Umar, hadirin, kalau tersingkap auratnya perempuan itu dicambuk. Kalau saat ini kita mungkin nggak kecambukan ya. Kita keluar sedikit sudah banyak aurat yang terbuka. Satpol PP insya Allah susah sekali, ya sakit sekali, atau badannya sakit semua. Karena apa? Kebanyakan yang dicambuk. Di zaman Umar ada seorang wanita yang memang ketika tersingkap auratnya ini memang tidak sengaja karena tersingkap oleh angin. Maka dari itu kemudian Umar akan mencambuknya. Tapi saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, jangan kau cambuk. Karena apa? Karena dia tersingkap auratnya gara-gara angin. Umar dengan gagahnya, tidak, ini harus dicambuk. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas cuma mengancam, ya kalau memang itu maumu Umar, saya akan mengangkat tangan saya untuk berdoa. Kemudian Umar menjawab, jangan Sa'ad, kalau gitu lebih baik cambuk ini kau pukulkan kepada saya. Karena Umar tahu ketika saat ini menengadahkan tangan kepada Allah tidak ada hijab. Apa asbabnya? Ternyata asbabnya karena Sa'ad selalu mencari sanad makanan ketika yang akan dia makan. Untuk menghancurkan kita, hadirin, tidak perlu dengan perang, tapi cukup untuk merusak umat Islam itu cukup dengan makanan. Sangat disayangkan di kabupaten kita Pasir ini, karena saya ini adalah Satgas Halal, belum ada RPU, rumah potong unggas, yang bersertifikasi halal di Kabupaten Pasir. Jadi sistem untuk cara menyembelih ayam unggas yang ada saat ini belum terverifikasi secara syariat. Kalau ini kita biarkan, subuhat-subuhat itu terus kita makan, maka apa gunanya kita menengadahkan tangan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala? Wajar ketika kita berdoa kepada Allah tidak makbul. Karena apa? Mungkin salah satunya
ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita yang mungkin bukan haram, tapi itu syubhat. Terakhir hadirin, ada salah satu kitab yang berjudul Tarikhul Baghdad, sejarahnya Baghdad. Ada salah satu khalifah yang gemarnya itu membunuh orang. Gemarnya itu dia itu mengalirkan darah. Gemarnya menggorok orang, yaitu Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini punya wilayah yang luar biasa. Salah satu wilayah yang membuat dia mikir kenapa setiap orang yang dipilih untuk mewakili yang berada di Baghdad itu selalu tidak lama pemimpin yang disuruh di Baghdad itu. Sehingga mikir ini sih, Hajjaj bin Yusuf memang orang pintar dan hafal Quran. Jangan anggap hadirin Hajjaj bin Yusuf itu dia soleh dan hafal Quran, tapi gemarnya mengalirkan darah. Dia pusing dengan kondisi Baghdad. Baghdad ini memang pusat peradaban Islam saat itu. Dia mikir bagaimana caranya, baru beberapa bulan pemimpin yang ditaruh di situ selalu dapat musibah. Kalau bahasanya orang Indonesia kayaknya ini kawasan mistiknya luar biasa. Ya, kalau sudah begitu ini mistik. Tapi Hajjaj bin Yusuf bukan itu yang dia pikirkan. Dia berpikir keras, kemudian dia menyuruh warganya Baghdad untuk mengumpulkan telur di alun-alun Baghdad. Warganya juga bingung, ini instruksinya Hajjaj ini aneh. Ngapain nyuruh untuk ngumpulin telur? Tapi bagi yang tidak ngumpulin telur akan dihukum berat. Sehingga para orang-orang warga Baghdad itu langsung menuju ke alun-alun dengan membawa telur. Singkat cerita, tatkala semuanya mengumpulkan telur, satu hari kemudian dibiarkan oleh Hajjaj bin Yusuf. Setelah 2 hari baru ada instruksi baru lagi, menginstruksikan agar warga itu mengambil lagi telur yang dikumpul di alun-alun itu. Bayangkan, telur itu antara besar dan kecilnya itu kira-kira kita bisa nggak untuk membedakan ketika kita kumpulkan ribuan telur yang ada di situ? Saya ketika membaca kitab ini saya bingung, maunya apa Hajjaj ini? Ternyata setelah itu Hajjaj bin Yusuf kalau tidak salah 3 sampai seminggu baru dia menaruh pemimpin Baghdad yang baru ada di situ. Setelah telur-telur tadi dibawa oleh masyarakat. Kenapa? Masyarakat pasti ngambil telurnya serampangan, nggak mungkin bisa mengambil telurnya. Kenapa? Dia tidak tahu kalau seperti apa instruksinya. Kalau tahu, mungkin akan ditandain. Ini telurnya Rijal, ini telurnya Pak Yasir, gitu. Tapi ini karena nggak tahu kemauannya Hajjaj, jadi masyarakat nggak sempat nandain. Sehingga ketika suruh ngambil lagi tadi itu, dia ngambil serampangan, dia ngambil tidak lagi tahu apakah dia telurnya siapa, dibawa pulang. Hajjaj bin Yusuf melihat dari jauhan sambil tersenyum. Ini dia. Ya, kalau bahasanya ini mantul. Cukup ini dengan ini. Kemudian 7 hari kemudian dilantiklah pemimpin baru di Baghdad. Setelah dilantik pemimpin baru di Baghdad, maka warga Baghdad seperti kebiasaannya dia berkumpul berdoa bersama agar pemimpin ini mendapatkan musibah dan dia tidak tahan di Baghdad itu sendiri. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, kok doanya gak makbul. Maka warga ini, beberapa warga Baghdad menuju kepada ulama yang hanif menanyakan apa penyebab ini, kenapa doanya tidak makbul.
Kemudian ulama itu menanyakan, apa yang dilakukan oleh Hajjaj saat ini? Hajjaj nggak ada nggak nyuruh apa-apa, instruksinya nggak ada apa-apa. Setelah itu ditanya, apa yang kamu makan selama ini? Baru warga Baghdad itu menyatakan ada instruksi dari Hajjaj untuk mengumpulkan telur di alun-alun, kemudian kami disuruh ngambil lagi pulang, kemudian telur itu kami masak dan kami makan. Ulama yang Hanif itu mengatakan, nah ini nih, apakah yang kamu ambil kemarin itu telur yang kamu kumpul? Ya nggak bisa, karena kami tidak bisa membedakan antara telur satu telur yang lainnya. Sehingga ulama Hanif itu, inilah penyebabnya kenapa doa-doa kalian tidak makbul, karena kalian syubhatnya telur yang bedanya tipis itu di mata Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar. Inilah hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, kita diserang berbagai macam makanan, belum lagi profesi kita yang mungkin masih menyentuh tentang subuhat-subuhat, masih menyentuh dengan keharaman. Belum lagi jangan sampai suapan demi suapan yang kita kasih kepada mulut kita dan mulut keluarga kita itu menjadi benih-benih api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mencukupkan. Allahumma kfini min halalika an haramik. Allah cukupkan dengan rizki yang halal dan kita dijauhkan dari rizki yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.